Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, bertemu lagi dengan saya Rusli Tonda. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang tim gitu ya, membentuk karakter tim yang kuat dan tangguh gitu. Alhamdulillah ini tema yang luar biasa gitu kan, dan ini PR buat kita semuanya. Tidak hanya teman-teman juga, tapi juga menjadi PR buat saya sendiri. Kenapa? Karena ketika kita dalam satu tim gitu, maka yang dibawa itu adalah kebersamaan antara tim itu sendiri. Bukan lagi berpikir saya siapa gitu kan, tapi kita gitu. Bukan lagi kata saya, tapi kita gitu. Itulah kelebihannya ketika kita berada di dalam tim gitu, ketika kita memiliki tim gitu. Nah, pertanyaannya gitu ya, saya yakin teman-teman sudah paham gitu, sudah sama persepsinya tentang tim gitu. Tim itu adalah sekumpulan orang gitu ya, baik itu 2, 3 atau lebih gitu. Apa itu? Buat apa itu? Untuk mencapai satu tujuan tertentu. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah memiliki tim gitu, baik itu visi gitu kan, punya grup, punya baik itu teman-teman menjadi reseller, kemudian merekrut reseller, teman-teman punya tim, maka secara otomatis tim itu leadernya adalah teman-teman sendiri, leadernya, pemimpinnya adalah teman-teman sendiri ya. Jadi ini penting banget gitu ya. Jadi tim itu amanah ya teman-teman, saya bilang amanah yang akan kita pertanggungjawabkan nanti dunia dan akhirat. Oleh karena itu, perbaiki hati kita, perbaiki niat kita gitu kan. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menebar kebaikan gitu kan. Terus menyuruh kepada kebaikan gitu kan. Semoga dengan adanya tim kita itu, adanya reseller kita tadi itu, membuat kita semakin bersemangat, membuat kita semakin memiliki tujuan dalam menebar kebaikan. Mungkin kalau bahasanya populernya itu dakwah. Maka teman-teman, ada hal gitu ya yang perlu kita bentuk gitu ya dalam tim. Apa itu ya? Kita mesti membentuk karakter tim kita menjadi kuat dan tangguh. Iya, karakter kuat dan tangguh. Apa itu karakter kuat dan tangguh teman-teman? Yang pertama, karakter kuat dan tangguh itu artinya tim kita itu teruji. Iya, teruji gitu. Teruji dan mampu mengatasi berbagai permasalahan. Memiliki kesepahaman dalam pemikiran, memiliki keterikatan dalam hati dan tindakan nyata. Sekali lagi, ketika kita sudah ada dalam satu tim, maka bukan lagi berbicara saya, tapi sudah berbicara tentang kita, sudah berbicara tentang kolektivitas. Kolektivitas itu adalah berpikiran secara umum gitu kan, secara komunitas gitu, secara tim teman-teman. Ya, bukan lagi individu yang kita tonjolkan. Itu. Kemudian tim kuat dan tangguh itu tidak hanya memerlukan keahlian. Tidak hanya memerlukan keahlian teman-teman, keterampilan, tidak, bukan hanya itu. Tidak hanya memerlukan wawasan saja, tidak gitu. Akan tetapi yang kita perlukan adalah kemampuan setiap anggotanya gitu ya, setiap anggotanya untuk membangun hubungan emosional saya dengan teman-teman itu. Makanya dalam program kita itu ada program sinergi dalam doa. Dalam program kita saling mengingatkan gitu kan, untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada sesama. Kadang saya tersilap gitu, kadang saya salah. Begitu pula dengan teman-teman. Kenapa? Karena kita bukan manusia yang sempurna. Sekali lagi, kita bukan manusia yang sempurna. Kita pasti akan ada salah gitu. Dan di tim itulah
kita akan saling mengingatkan satu sama lain, teman-teman. Nah, bagaimana kita membentuk tim yang kuat dan tangguh itu? Minimal ada 10 gitu ya, karakteristik tim yang kuat dan tangguh. Ini teman-teman mesti perhatikan gitu ya. Lihat yang terjadi pada tim teman-teman sendiri, dari reseller teman-teman sendiri. Yang pertama adalah visinya mesti sama. Visi kita mesti sama, teman-teman. Saya bilang gitu ya, kalau di CSC itu kita memiliki visi yang sama. Teman-teman ketika punya reseller juga nanti teman-teman mesti punya visi yang sama. Apa visi kita di CSC misalnya? Menjadi keluarga, menjadi yang terbaik pada keluarga, menjadi yang pribadi yang terbaik di keluarga. Tidak hanya sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, tapi juga sebagai seorang istri, sebagai seorang anak gitu kepada orang tua dan seterusnya. Itu adalah visi kita, menjadi yang terbaik pada keluarga, menjadi yang terbaik pada bisnis. Bisnis itu kaitannya dengan tira satrianya, karena kita ada di lingkungan ini, maka kita mesti bisa menjadi yang terbaik. Ketika kita sudah menjadi yang terbaik di keluarga, kemudian di bisnis, maka selanjutnya adalah kita mesti menjadi yang terbaik. Di mana? Menjadi yang terbaik pada umat. Sekali lagi, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita hidup di dunia ini sementara, teman-teman, dan kita akan kembali kepada Allah. Kita akan mati, dan sebaik-baik manusia adalah mereka yang mempersiapkan bekalnya, mereka yang paling banyak manfaatnya, dan itu adalah visi kita. Makanya kita mesti yang terbaik, menjadi yang terbaik dalam pada umat ini. Itu visi, samakan visi. Yang kedua, saling menghargai, teman-teman. Ya, saling menghargai itu. Saya yakin dalam satu tim itu tidak akan ada yang sempurna, tidak akan yang sempurna. Sama dengan saya gitu, saya leader di CSC, saya bukan manusia yang sempurna, teman-teman. Saya banyak salah, saya banyak silap, saya banyak kekurangan gitu. Dan teman-teman, kita mesti saling menghargai itu. Teman-teman juga sama gitu. Saya yakin teman-teman bukan manusia yang sempurna. Begitu pula ketika nanti teman-teman punya reseller gitu kan, reseller itu pasti gak sempurna ya. Teman-teman juga tidak memiliki kesempurnaan. Makanya yang terpenting adalah kita saling menghargai satu sama lain, sesuai dengan potensi masing-masing, sesuai dengan karakteristik masing-masing. Kita saling menghargai, kelebihan kekurangan kita hargai. Kalau ada aib dari saudara-saudari kita tutupi, jangan sampai kita terbuka, karena ketika kita tutupi, Allah akan menutup juga aib-aib kita. Itu yang kedua, teman-teman. Yang ketiga, komunikasi yang efektif gitu kan. Ketika ada sesuatu gitu ya, ketidakcocokan kita dengan tim kita gitu ya, maka kita sampaikan gitu. Ketika teman-teman ada ketidakcocokan dengan saya gitu, teman-teman sampaikan gitu. Nanti kemudian kita akan bicarakan secara kolektif. Kita akan bicarakan seperti apa. Tidak langsung mutung misalnya, tidak langsung ngambek, atau tidak langsung marah-marah, atau bisa sampai keluar dari tim itu. Jangan sampai, teman-teman. Kenapa? Karena perilaku teman-teman kepada leader kalian itu adalah cerminan kalian juga, cerminan member kalian nanti kepada kalian. Ini saya pesan karena banyak sudah terjadi. Ketika teman-teman berperilaku buruk kepada leader kalian, kepada IPC kalian, kepada EPD kalian, pada JPD kalian, maka suatu saat ketika teman-teman ada di level itu, maka perilaku orang-orang atau binaan teman-teman, tim di bawahnya, member kalian itu sama persis dengan apa yang menjadi perilaku kalian kepada leader-leader kalian. Oleh karena itu, perbaiki komunikasi antara tim. Itu yang ketiga. Yang keempat, kepercayaan satu sama lain. Kita mesti saling mempercayai, teman-teman. Tidak ada yang ingin saling menjerumuskan, tidak, teman-teman. Saya percaya kepada teman-teman, teman-teman juga mesti percaya kepada saya. Saya leadernya, teman-teman membernya. Ketika teman-teman punya reseller, maka teman-teman sebagai leadernya, dan reseller kalian adalah
membernya atau anggotanya. Maka kita butuh kepercayaan satu sama lain. Kepercayaan satu sama lain, tidak lagi berprasangka buruk satu sama lain. Itu yang keempat. Yang kelima, kemauan bekerja sama. Jadi teman-teman, ketika kita sudah punya proyek, ketika kita sudah punya program, maka yang terpenting adalah kemauan untuk bekerja sama gitu. Apa di slogan CSC itu ada slogan kita bersinergi. Bersinergi artinya kerjasama teman-teman. Teman-teman mesti mau gitu ya, mau ketika diberikan tugas gitu kan, teman-teman siap untuk menjalankan tugas itu gitu. Bukan malah mangkir gitu, atau tidak mau mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh para leadernya. Itu kemauan untuk bekerja sama. Yang keenam adalah rasa tanggung jawab. Teman-teman, ketika kita sudah memiliki tim gitu, ketika kita berada dalam satu tim, maka kita punya tanggung jawab terhadap posisi kita masing-masing. Ketika teman-teman ada di komunitas CSC gitu, maka teman-teman punya tanggung jawab sebagai member CSC. Apa yang menjadi visi kita, maka itu menjadi tanggung jawab teman-teman juga. Ketika teman-teman sudah mau merekrut reseller, ketika teman-teman sudah memiliki reseller, maka teman-teman berubah tanggung jawabnya menjadi seorang leader. Teman-teman sudah menjadi seorang leader. Reseller itu adalah amanah kita, teman-teman. Amanah yang akan kita pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ya bagaimanapun juga teman-teman mesti memaksimalkan potensi diri itu. Membawahi orang-orang yang berharap kepada teman-teman, yang berharap banyak kepada teman-teman. Maka jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan posisi teman-teman menjadi seorang leader. Memiliki rasa tanggung jawab dan bina gitu. Rekrut, kemudian teman-teman juga punya tanggung jawab untuk membina. Membersamai para reseller kita gitu, atau tim kita. Itu yang keenam. Yang ketujuh teman-teman, disiplin. Memiliki integritas dan kejujuran. Ya, kita diajarkan dalam mentoring ini gitu, tentang kedisiplinan, tentang ritme, tentang waktu, tentang manajemen waktu kita gitu. Ketika kita bangun, kita mau ngapain, setiap harinya teratur teman-teman. Keseharian kita teratur gitu. Kenapa? Karena ketika kita teratur, maka kita bisa lebih terarah. Jalan hidup kita lebih terarah gitu. Ketika kita teratur gitu, orang lain melihat kita mudah memahami kita karena jadwal kita jelas gitu, teratur. Tetapi ketika kita semrawut, ketika kita tidak disiplin dalam satu hal gitu kan, maka yang terjadi, saya yakin teman-teman akan sulit dalam mengarungi apa yang teman-teman harapkan gitu kan, dalam melakukan ikhtiar gitu, usaha dalam hal apapun itu. Integritas teman-teman, ketika teman-teman ada di CSC ini, maka teman-teman mesti memiliki integritas tinggi terhadap CSC dan juga terhadap resellernya masing-masing. Kemudian kejujuran, teman-teman juga mesti membangun trust kepada para reseller, pada timnya, karena memang ya ucapan kita gitu kan, yang dipegang orang lain adalah ucapan kita. Katanya gajah mati meninggalkan gading, sedangkan manusia mati meninggalkan ucapannya, nama baiknya. Jadi trust, kejujuran itu yang terpenting. Yang ke-8 teman-teman, mendukung kemajuan bersama itu. Karena kita sudah berada di satu komunitas, maka kita mesti bersama-sama untuk maju bersama.
Di CSC itu kami melakukan kegiatan ini, program mentoring ini, tidak lain dan tidak bukan karena kami berharap tidak hanya untuk diri kami sendiri teman-teman, tapi berharap ada kebaikan yang bisa kami tebarkan, ada kebaikan yang bisa kami bagikan kepada teman-teman semuanya. Makanya teman-teman juga mesti memiliki frekuensi yang sama, memiliki perasaan yang sama dengan kami, bahwa teman-teman membina reseller itu, membina timnya itu tidak semata-mata karena bisnis, bukan itu, tapi semata-mata itu karena Allah, karena berharap ridho Allah itu. Jaga niat dan motivasi kita itu untuk terus menebar kebaikan, ya, kemajuan bersama itu. Kita membangun bisnis ini bersama dan juga mesti maju bersama, ya. Ini pentingnya kolektivitas dalam tim. Dan yang ke-9 ya, yang ke-9 itu adalah jiwa kepemimpinan. Ketika dalam satu tim itu mesti ada pemimpin, mesti ada satu pemimpin itu. Pemimpin itu kita taati, pemimpin itu mesti kita ikutin apa yang disampaikan oleh pemimpin kita itu. Kalau misalnya di Indonesia ada presiden, ya kita mesti mengikuti apa yang disampaikan oleh presiden kita. Kalau kita di rumah misalnya gitu, punya pasangan, teman-teman posisinya sebagai istri, maka pemimpin kalian adalah suami. Anak-anak kita pemimpinnya adalah ayahnya, bapaknya. Dan di bisnis pun juga sama teman-teman. Teman-teman punya visi, maka itu adalah pemimpin teman-teman. Kita mesti patuh kepada pemimpin kita, apa yang disampaikan kita ikutin. Jangan sampai ada rasa membangkang pada pemimpin kita. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa bagaimana sikap kita kepada pemimpin kita, gitu. Maka seperti itulah sikap bawahan kita, anggota kita kelak ketika kita menjadi pemimpin. Jadi ini saya sampaikan, ini menjadi hukum karma. Hukum karma. Jadi baik-baiklah gitu ya. Baik-baiklah bersikap kepada para pemimpinnya, baik-baiklah bersikap kepada leader kita, ya. Mengkritik boleh gitu kan, tapi jangan sampai dalam suasana yang emosional, dalam suasana yang mungkin tidak baik gitu kan. Ini penting banget saya sampaikan. Ketika teman-teman punya reseller juga seperti itu, teman-teman mesti mengayomi. Kalau misalnya ada yang kritik, ya tanyakan pada diri kita, apakah memang benar kritikan. Kalau perlu kita rubah gitu. Ketika kita sudah menjadi seorang leader, ketika teman-teman sudah memiliki reseller, ya, jadi memiliki jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan itu visioner, bisa membaca, bisa mengayomi, bisa membersamai para timnya, dan yang diharapkan cuma ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir teman-teman, yang ke-10 adalah karakteristik tim yang kuat dan tangguh itu adalah adaptasi dengan perubahan. Adaptasi dengan perubahan. Tim kita gitu kan. Ketika ada perubahan di bisnis ini, di Tira Satria Niaga ini, maka ya teman-teman mesti beradaptasi gitu. Memahami itu. Jangan sampai membuat teman-teman itu justru hindar. Ketika kemarin misalnya ada pandemi misalnya, kita sering bisa ketemu, kemudian ketika pandemi jarang ketemu gitu, maka itu sebuah perubahan. Kita mesti beradaptasi terhadap perubahan itu. Ya, kita beradaptasi kepada perubahan itu. Ketika kita beradaptasi gitu, maka insya Allah gitu, keberlangsungan kita itu tetap akan berlanjut. Sedangkan ketika kita berusaha untuk memberontak atau tidak mau mengikuti perubahan itu, maka saya yakin kita akan lenyap. Ya. Jadi 10 karakteristik ini yang akan membuat tim kita akan semakin kuat, yang akan membuat tim kita semakin tangguh. PR kita adalah mengupayakan 10 karakteristik ini ada dalam tim kita. Ketika ini teman-teman memiliki, saya yakin apa yang teman-teman harapkan, apa yang teman-teman impikan, teman-teman cita-citakan itu insya Allah bisa terwujud. Apalagi hanya dalam
bisnis ini. Saya ucapkan selamat dan semangat membersamai timnya. Bangun semua itu dari awal gitu kan, dengan niat kita, niat yang baik, berjuang bersama itu, dan maju bersama itu. Memiliki visi yang sama itu. Visi dunia dan akhirat. Insya Allah seperti itu. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan. Insya Allah semuanya datang dari saya pribadi yang kekurangan-kekurangan itu. Sedangkan adapun kelebihan, adapun kebaikan-kebaikan yang saya sampaikan, tidak lebih dan tidak kurang. Semuanya datangnya hanya dari Allah semata. Sekian dari saya. Semangat dan salam sukses tebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.